السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wasiat kepada kita, wasiat yang sangat penting di dalam surat Al-An'am ayat 153. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian wasiat ini, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayatnya dengan kalimat dalikum wassakum. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian.
maka berarti ini wasiat penting dari Allah. Wasiat berbeda dengan perintah biasa. Di dalam tafsir, makna wasiyah adalah al-amr al-muakkad al-muqarrar. Perintah yang ditekankan, perintah yang ditegaskan, yang mengandung takkid, penekanan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Apa wasiatnya? Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Asyara ila hadzal din. Isyarat kepada agama yang mulia ini, agama Islam. Isyarat ila hadhihi syariah al-mutakamilah. Ini isyarat kepada syariat Allah yang sempurna, yang lengkap. Ini jalanku yang lurus, ikutlah dia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah jelas agama Allah sangat lengkap, sempurna. Sudah jelas ajaran Rasulullah SAW adalah ajaran yang terbaik. Ajaran sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para mufassirun, para ulama menafsirkan wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, adalah agama ini yang dibangun di atas dua prinsip. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya agama yang mulia ini, agama yang lurus ini dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan, dalam panutan, dalam teladan, uswah hasanah, yang maknanya dengan prinsip pertama kita berikrar bahwa kami hanya beribadah kepada Allah, tidak akan beribadah pada taghut. Ikrar yang kedua, Muhammad dan Rasulullah, kita mengikrarkan bahwasanya ibadah kami kepada Allah akan dijalani di atas sunnah Rasulullah, akan kami tegakkan sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah. Ini mana ikrar syahadatain. Beribadah pada Allah, tidak beribadah kepada taghut-taghut yang diibadahi selain Allah, tidak beribadah pada sesembahan-sesembahan lain. Ibadah kita, salat kita, puasa kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahku, salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana ibadah kita kepada Allah? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah liyuta'a biidnillah. Karena Rasulullah diutus adalah untuk ditaati dengan izin Allah. Allah selalu memerintahkan, tidak hanya dalam satu ayat atau dua ayat, sekian ayat Allah katakan atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ikutilah perintah Allah dan ikutilah perintah Rasul.
Dan sekian banyak ayat Allah katakan ikutilah Rasul, ikutilah Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Telah ada contoh teladan yang baik, yang sangat pantas untuk ditiru, yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat sempurna pada diri Rasulullah. Sudah ada teladan yang baik, contoh yang baik, uswah yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang juga sahih, Nabi menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Siapa yang mengamalkan dengan satu amalan yang enggak ada perintahku, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan nada yang sangat keras, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah." Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang mengajarkan syariat baru yang Allah tidak pernah menurunkannya? Ini teguran keras dari Allah. Kalau agama Allah, ya ilmunya, syariatnya dari Allah melalui utusan Rasulullah, utusan Allah. Kalau agamanya agama Allah, maka tentunya ilmunya dari Allah. Maka harus kita mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW, karena beliau diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita agama ini. Maka kita terima Al-Quran dengan lengkap sempurna, dan kita melihat bagaimana Rasulullah menerapkan Al-Quran. Kita melihat bagaimana beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau menerapkan ayat demi ayat, melaksanakan perintah-perintah Allah, bagaimana beliau mencontohkan salat, puasa, haji, jihad, perjuangan fi sabilillah, bagaimana beliau menegakkannya, dan itu yang dikatakan sunnah secara umum. Lihat beliau, contoh beliau. Kalau mengatakan kami muslimin, tetapi dia mengajarkan satu ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah tanyakan tadi, Allah pertanyakan, amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apa mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang mengajarkan syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari maknanya, apakah mereka punya Tuhan lain? Ini cercaan taubih dari Allah. Siapa Tuhan kalian? Kalau kalian memiliki ajaran-ajaran baru. Kalau Tuhan kita adalah Allah, maka ajarannya dari Allah dalam Al-Quran. Kalau kita pengikut Rasulullah, maka ajarannya ajaran Rasulullah dalam sunnah yang sahihah. Setelah kita berpegang dengan qala Allah dan qala Rasul, setelah kita berpegang dengan tauhid dan sunnah, mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengikuti ajaran Rasulullah dalam ibadahnya, maka setelah itu kita harus istiqamah, sabat ala din, kokoh di atas agama, yakni kokoh di atas ajaran tadi yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Inti agama adalah beribadah pada Allah, tidak beribadah pada yang lain. Inti agama adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Ini saya berhusnuzon, gak ada seorang muslim pun yang mengingkari. Tak ada. Masalahnya adalah ketika hawa khalata qalban, ketika hati sudah tercampur hawa nafsu, sudah ada keinginan-keinginan pribadi, sudah ada ambisi-ambisi dunia, sudah ada tarikan-tarikan dari ambisi keduniaan dan harta dunia,
biasanya mulai berbicaranya agak aneh. Berbicaranya agak nyimpang. Yang hati kecilnya akan berkata, saya ini sungguhnya bohong. Ya masa akan mengatakan bahwasanya ajaran Islam bukan tauhid. Astagfirullah. Enggak mungkin. Hati kecilnya akan berkata, saya bohong ini. Tapi demi kepentingan dunia, dia berani berdusta atas nama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula apa mungkin ada seorang yang punya iman berkata ajaran Rasulullah, tapi isinya bukan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti hati kecilnya akan berkata, sesungguhnya ini bukan dari Nabi, dari saya sendiri. Ikhwani fid din, azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pembahasan kita sore hari ini adalah istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas ajaran Rasulullah, di atas ajaran tauhid was sunnah. Maknanya istiqamah berarti sabar di atas tauhid, sabar di atas sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Ayat dalam surat Al-Ankabut di awal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menyatakan kami beriman tidak akan dibiarkan begitu saja, pasti akan diuji. Itu maknanya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Tak mungkin. Dan ayat berikutnya Allah membuktikan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami akan uji dan kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Yani orang-orang terdahulu sudah diuji oleh Allah. Maka Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibin. Allah pasti tahu siapa yang jujur mengatakan kami beriman, dan siapa yang berdusta. Adapun di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka di Mekah dengan berbagai macam pertentangan oleh musyrikin, oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Masya Allah, para sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang tidak punya backing, gak punya kekuatan, atau yang masih kedudukannya sebagai hamba sahaya, budak, maka mereka disiksa oleh tuannya Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diterpanas matahari, ditindih dengan batu untuk meninggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bilal tetap berkata ahad, 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 tetap mengucapkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sahabat yang lain, Khabbab ibn al-Arat, yang didekatkan api ke tubuhnya hingga melepuh kulitnya, terbakar. Katakan begini dan begitu, ucapan-ucapan kufur. Dia menyatakan tidak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ammar ibn Yasir dan keluarganya, bapaknya Ammar yaitu Yasir,
dan ibunya Sumayyah radhiyallahu taala anhum juga disiksa. Bapaknya disiksa dan pada puncaknya kakinya diikat ke satu kuda dan kaki yang lain diikat ke kuda yang lain. Dan kedua kuda tadi dipacu ke arah yang berlawanan, maka terbelah dualah tubuhnya radhiyallahu taala anhu. Dan itu tidak meninggalkan atau tidak menyebabkan dia meninggalkan la ilaha illallah. Ibunya ya Ammar, Sumayyah radhiyallahu taala anha disiksa sampai puncaknya, ditusuk dengan besi panas. Dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Menjadi syahidah yang pertama dalam sejarah Islam. Dan itu tidak mengeluarkan beliau dari keimanannya. Maka ketika Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah SAW dalam keadaan badan melepuh, dalam keadaan kepala diikat, menyatakan, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka yang Nabi ucapkan adalah ayat yang turun. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian masalul ladzina khalu min qablikum? Belum datang ujian-ujian berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ditimpa kejelekan-kejelekan, ditimpa kerugian-kerugian, ditimpa kegoncangan-kegoncangan dan ketakutan-ketakutan. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah, hingga orang yang beriman dan Rasul yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian-ujian berat tadi, mau tidak mau akan kita hadapi. Dan seluruh muslimin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang sesuai dengan kadar keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan ibtalahu, Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Dan Allah akan banggakan di hadapan seluruh penduduk langit, lihat hambaku, aku uji dengan begini dan begitu, dia kokoh di atas keimanan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menguji, dan pasti Allah akan tahu siapa yang benar-benar mujahidin fi sabilillah wa ya'lam as-sabirin, dan Allah tahu siapa yang sabar. Orang yang mujahidin, yang bersungguh-sungguh jihad fi sabilillah, memperjuangkan dua prinsip tadi, itu namanya jihad. Membela tauhid la ilaha illallah, membela sunnah Muhammad Rasulullah, membela dua kalimat syahadah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkannya, menyebarkannya, memperjuangkannya. Ini jihad.
Dan tentunya pasti akan melewati ujian-ujian yang berat. Bagaimana keadaan muslimin di masa Rasulullah SAW tadi? Mereka lulus dalam ujian pertama. Mulai ada ujian yang kedua. Rasulullah SAW perintahkan untuk hijrah. Ikhwani fiddin azakumullah. Hijrah meninggalkan sanak familinya yang masih musyrikin. Hijrah meninggalkan kaumnya dan negerinya, negeri kufur, negeri yang jelek, kepada negeri yang baik. Hijrah ke Madinah. Ikhwani fiddin azakumullah. Itu berat, bukan tidak berat. Ada yang punya urusan, punya bisnis yang maju di sana, tinggalkan seluruhnya. Ada yang punya rumah besar, dia tinggalkan juga. Karena musyrikin Quraisy berkata, kamu mau hijrah, membawa hartamu, tidak boleh. Kamu mencari hartamu, berbisnis di sini, maka hartamu tidak boleh dibawa. Maka mereka berkata, aku akan hijrah, membawa keimananku kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah tidak membawa apa-apa kecuali keimanan pada Allah dan Rasulnya. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Masih ada perintah berikutnya, yaitu perang fi sabilillah. Ini ujian barakallahu fikum, ujian yang berat. Bersabung nyawa untuk memperjuangkan agama, mempertaruhkan hidupnya untuk membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat kembali lulus. Siapa yang selalu kalah dalam ujian demi ujian? Munafiqin. Orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang kurang imannya, atau yang gak punya iman sama sekali. Beriman, kami beriman. Idza laqukum qalu amanna. Kalau bertemu kalian mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi ketika kembali ke setan-setan mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian, selamat ya. Kami bersama kalian. Kami tadi cuma main-main. Kami enggak serius. Orang-orang munafik yang seperti ini ketika disuruh mengorbankan, jangankan nyawanya, hartanya sedikit saja, dia akan bakhil. Dan kata Allah, "Wa man yabkhal, innama yabkhalu 'an nafsi." Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena ketika dia bersedekah, sesungguhnya untuk dia nanti yaumul qiyamah. Sesungguhnya itu adalah bekal untuk yaumul qiyamah. Maka ketika dia bakhil tidak mau bersedekah, artinya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Tidak mau memberikan kebaikan di akhirat nanti, enggak mempersiapkan amal saleh untuk hari akhir nanti. Dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi. Ikhwani fid din, azakumullah. Bentuk-bentuk ujian sangat banyak. Itu yang digambarkan ujian-ujian berat. Bisa dikatakan itu puncaknya yang sangat berat. Sampai-sampai Rasul walladzina ma'ahu, sampai-sampai Rasul dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Rasul, orang yang beriman, yakin pertolongan akan datang. Yakin pertolongan Allah pasti datang. Tetapi karena beratnya ujian, mereka bertanya-tanya kapan datangnya. Ikhwani fiddin, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ujian adalah ujian terhadap masalah iman dan keyakinan apa yang Allah beritakan dalam Quran, apa yang Allah beritakan dalam sunnah. Kalau Allah kisahkan di dalam Al-Quran berita-berita tentang para nabi, berita-berita tentang surga dan neraka,
berita tentang hari akhir, hari perhitungan, timbangan, maka kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena itu dari sisi Rabb kami. Kami percaya, kami beriman. Ucapan orang beriman, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya dengannya, semuanya dari sisi Allah. Ternyata ada segolongan orang yang tidak lulus ujian, yaitu mereka para aqlaniyun dan rasionalis yang membaca Al-Quran seperti membaca hasil ulangan murid-murid santri-santri. Ini benar enggak ya? Ini benar enggak ya? Quran, kamu koreksi. Kak jawab mereka, bukankah kita diberi akal untuk berpikir? Astagfirullah. Ayat ini benar, masuk akal, masuk akal. Yang ini, masa iya, tak masuk akal ini. Mungkin maksudnya bukan begini, mungkin maksudnya bukan begitu. Mulai ditafsir-tafsirkan untuk dicocokkan dengan akalnya. Bayangkan ini juga ujian. Barakallahu fikum. Masalahnya, kalau yang tadi sangat terlihat sisi beratnya, yaitu terluka, terbunuh, terpanah, kena tombak, sakit. Ini ujian yang berat. Tetapi ujian yang jenis kedua ini jarang ada yang merasa kalau dia terluka. Ketika dia sudah berani menolak ayat Al-Quran, ketika dia sudah berani menolak hadis yang sahih, masa iya? Ini kayaknya gak benar nih hadis. Padahal dia sudah terluka itu. Lebih berat lukanya. Mengapa? Karena bukan pada badannya, tetapi pada hatinya. Badannya masih utuh, tidak terkoyak, tetapi hatinya sudah rusak. Badannya masih utuh, sempurna, Masya Allah, tetapi hatinya sudah rusak. Sudah berbagai macam noda-noda kesesatan di dalamnya. Berani menolak ayat pertama, semakin berani menolak ayat berikutnya. Ketika menolak bahwasanya Adam alaihi salam bukan di surga. Masa di surga terus keluar? Gak mungkin, gak masuk akal. Kalau sudah masuk surga itu gak bisa keluar lagi. Jadi bagaimana itu? Ya mungkin jannah bermakna kebun. Jadi ada di kebun yang tinggi, di gunung-gunung, kemudian disuruh turun ke bawah. Turun kamu ke bawah. Akhirnya apa? Bergeser pada pendustaan berikutnya. Surga belum diciptakan. Bergeser lagi pada yang berikutnya. Berarti ilah. Ikhwanul Fiddin azakumullah, ini sesungguhnya orang yang tidak lulus ujian, tidak istiqamah, tidak tabat ala sunnah. Mengapa? Karena sunnah sangat jelas. Nabi menceritakan tentang jannah, Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan kepadanya surga, diperlihatkan padanya neraka. Nabi SAW menyatakan, kamu dengar suara itu suara batu yang dilemparkan dari atas ke dalam neraka 70 tahun yang lalu dan baru sekarang sampai ke dasarnya. Terus kalau surganya tidak ada, nerakanya belum diciptakan, Rasulullah berbohong. Astagfirullah. Bagaimana dengan hadis bahwasanya neraka mengeluh kepada Allah, ya Allah, kami sebagian kami memakan sebagian yang lainnya. Maka Allah bikin dua saluran. Saluran di musim panas dan saluran di musim dingin. Saluran di musim panas, ketika kalian merasakan puncaknya panas yang dijuluki dengan angin samum min fayhi jahannam, dari uapnya neraka. Dan dingin yang sangat dingin yang disebut dengan zamharir,
Itu juga dari fayhi jahannam. Penyiksaan dengan panas yang sangat panas, penyiksaan dengan dingin yang sangat dingin, kemudian disalurkan sampai di sini betapa jauhnya, itu dalam keadaan masih sekian panasnya. Taib, kalau mengikuti pemikiran Mu'tazilah, rasionalis tadi akan berkata, uap nerakanya belum diciptakan. Bagaimana? Ikhwani fi din azakumullah akan terus yang akhirnya menolak agama secara keseluruhan. Yang akhirnya agama itu menurut saya ayat enggak penting, hadis enggak perlu. Pokoknya apa yang saya mau. Ini Islam. Islam apa? Islam saya. Ikhwani fi din azakumullah, ini juga kekalahan dalam ujian. Ini pun bentuk kekalahan dalam ujian, ketika diuji ternyata kalah. Siapa yang istiqamah? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah istiqamah, terus tegak di atas keimanan. Tidak, ini ucapan Allah pasti benar. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tur Sina di atas kalian, di atas Bani Israel, bukit. Dalam tafsirnya juga sangat jelas. Mereka sujud ketakutan kepada Allah karena khawatir bukit Tur tadi ditimpakan pada mereka. Mereka sujud sampai melirik ke atas, takut. Ikhwani fillah azakumullah, tiba-tiba mereka berkata, masa bukit di atas mereka, mustahil, gak masuk akal. Mungkin maksudnya mereka diangkat di atas bukit Tur. Jadi maksudnya mereka yang di atas bukit, bukan bukitnya di atas mereka. Ayat dibalik-balik dengan seenaknya. Kalah. Ya. Kalau jalan lurus tadi digambarkan sebagai satu garis yang lurus, kelompok tadi sudah menyempal ke kanan, menyempal ke kiri, menolak tauhid, menolak sunnah, dan bentuk ujian lainnya. Ketika datang fitnah, orang-orang yang membisikkan pada mereka bisikan-bisikan syaitan, gak mungkin kita ditakdirkan. Kalau kita ditakdirkan berarti kita gak bisa milih. Padahal kita masih bisa milih. Iya ya. Tersebar 2, 3, 4 sampai menjadi satu aliran tersendiri. Aliran Qadariyah yang berkata Allah qadar, tidak ada takdir itu. Ketika diberitakan kepada Abdullah bin Umar di dalam Sahih Muslim, Abdullah Umar terkejut dan berkata, sudah muncul mereka, sudah di Kufah, di Irak. Mereka berkata Allah qadar, takdir itu enggak ada. Wal amr unf, perkara ini terjadi begitu saja tanpa takdir. Kata Ibnu Umar, sampaikan pada mereka, sungguh demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, enggak akan diterima ibadah mereka, infak mereka walaupun segunung Uhud emas, sampai mereka beriman pada takdir. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ikhwani fiddin azakumullah. Muncul lagi setelah itu orang-orang yang berpikir bahwasanya Qadariyah itu sesat. Harus kita imani takdir. Harus. Kita ini semua ditakdirkan. Yang baik ditakdirkan, yang jelek ditakdirkan. Semua ditakdirkan. Jadi semuanya mentaati takdir Allah. Enggak ada yang salah. Yang mukmin enggak perlu dipuji, yang kafir enggak perlu dicerca, semuanya dengan takdir Allah, enggak ada yang salah. Jabriyah, aneh lagi, nyempal lagi dari sunnah, tidak istiqamah di atas sunnah Rasul. Rasulullah SAW sudah menyampaikan dan langsung dari Jibril. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Jibril bertanya kepada Rasul dalam bentuk beliau Jibril sebagai manusia atau menjelma sebagai manusia di hadapan para sahabatnya, mal iman, mal Islam. Dijawab oleh Nabi, al iman an tu'mina billahi wa rusulihi kutubihi sampai wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jelas. Tetapi juga disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, i'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, Allah akan menerima, akan memperhatikan, akan melihat, menghitung amalan kalian. Artinya takdir diimani, usaha dan beramal terus. Ini yang istiqomah. Qadariyah menyempal, ini menyempal, tidak istiqomah di atas ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pada salat maghrib bi'idznillah taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.